Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Kejadian yang menimpa Lina Mukherjee, di mana dia dijerat hukuman karena membuat konten yang dipandang memenuhi unsur penghinaan atas Islam. Konten yang dia buat adalah memakan daging babi dengan membaca basmalah di awal. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk penistaan atas Islam. Ternyata hal serupa yang dialami oleh Lina Mukherjee juga dialami di tempat lain. Alvin Tan dan Vivian Lee, pasangan di Malaysia pada tahun 2015, dijerat hukuman karena mereka memposting makan sop babi di sosial media mereka pada bulan puasa dengan mengatakan selamat berbuka puasa dengan baku teh yang harum. Bagi sebagian umat Islam, tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir karena di dalamnya ada unsur penghinaan terhadap keyakinan umat Islam. Mungkin dari perspektif sebagian umat Islam, hal yang diharamkan di dalam Islam itu sangat jelas, dan orang yang sengaja memamerkan konsumsi hal yang haram dengan mencampur adukkan dengan ajaran Islam seperti mengucapkan basmalah dianggap sebagai tindakan yang tidak biasa. Mungkin orang seperti Lina Mukherjee dan pasangan Malaysia Alvin Tan dan Vivian Lee ketika memposting konten mereka menganggap bahwa itu sebagai hal yang dianggap biasa dan bergurau atau tidak serius, tapi tidak demikian halnya sebagian umat Islam. Hal seperti itu dianggap serius dan berkaitan dengan keyakinan. Apa yang terjadi di atas dan mungkin masih banyak hal lain yang terjadi, namun tidak kita ketahui, itu disebabkan karena semakin kuatnya pengaruh dan penggunaan public morality dan norma agama sebagai pertimbangan untuk menghukum. Dalam catatan ini saya ingin merefleksikan bagaimana moralitas publik dan norma keagamaan yang biasanya bersumber dari agama itu sendiri digunakan sebagai sumber atau referensi hukum di ruang publik di Indonesia. Bahkan tidak hanya moralitas publik, namun doktrin Islam tentang halal sudah menjadi undang-undang kita. Mulai Oktober 2023 ini, konon seluruh produk harus melalui proses sertifikasi halal. Jika tidak bisa melakukannya, maka ada sanksi pidana. Tidak hanya perdata. Mari kita berpikir secara jernih. Indonesia dari awal adalah negara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam dua sumber hukum ini, keberadaan agama sangat jelas. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber mengapa agama itu dianggap penting di Indonesia. Undang-Undang 1945 juga memiliki pasal tentang agama dan keyakinan. Penekanannya memang lebih pada kebebasan beragama. Namun, sepengetahuan saya, posisi agama di sini bukan spesifik agama kelompok mayoritas, namun agama semua kelompok keagamaan di Indonesia. Dan lagi, agama di sini dimaksudkan bukan penerapan hukum agama, atau dalam Islam disebut syariah. Hal ini misalnya jelas terlihat bagaimana sebagian besar umat Islam di Indonesia menolak Piagam Jakarta, di mana di dalam Piagam Jakarta eksplisit disebutkan kewajiban menjalankan syariah bagi umat Islam. Meskipun Piagam Jakarta tidak berhasil diperjuangkan kembali, namun penegakan moralitas keagamaan atau syariah tidak berhenti di situ saja. Bagi mereka yang menginginkan agar pengaruh norma keagamaan atau syariah dalam konteks Islam, dalam kehidupan formal di negeri ini tetap bekerja untuk itu. Dengan demikian, Piagam Jakarta memang secara formal tidak pernah ditegakkan di Indonesia, namun kandungan Piagam Jakarta bisa terlaksana dengan label yang berbeda. Menariknya, mereka yang tertarik untuk mewujudkan supremasi moralitas publik itu semakin banyak. Kembali kepada kasus Lina Mukherjee dan pasangan Malaysia di atas yang terkena hukum penodaan agama di negaranya masing-masing, maka kasus-kasus serupa bisa jadi akan semakin bertambah di masa yang akan datang. Apalagi sekarang kita memiliki undang-undang jaminan produk halal yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
Kita masih ingat kehidupan masyarakat kita pada masa lalu di mana individu muslim atau non-muslim memiliki hak privasi dan kebebasan yang cukup tinggi soal apakah mereka mau mengkonsumsi halal atau haram menurut agama mereka masing-masing. Keduanya menjadi hak mereka sebagai manusia. Banyak kalangan muslim misalnya makan dan minum hal yang menurut Islam itu haram, namun pada masa lalu mereka tidak dianggap melawan hukum, meskipun mereka makan dan minum yang haram di ruang publik. Mungkin mereka akan dianggap sebagai muslim yang masih minum alkohol atau muslim yang masih makan barang haram. Masyarakat muslim zaman dulu juga mengembalikan perilaku muslim lainnya yang masih seperti itu pada judgment di akhirat saja. Sekarang kita tidak bisa seperti itu. Apa yang terjadi pada mereka yang mengkonsumsi barang halal dan haram pasca kita memiliki undang-undang jaminan produk halal akan lebih rumit. Bagi mereka yang jualan barang-barang konsumsi, mereka harus mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, lembaga milik negara. Jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka bisa mendapat sanksi moralitas publik, bahkan bisa diperkarakan secara hukum. Karenanya orang yang berbuat seperti Lina Mukherjee akan mudah diperkarakan. Masalahnya tidak hanya diperkarakan dari perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal, namun juga bisa diperkarakan sebagai penodaan agama. Dalam perspektif Islam, halal dan haram itu bagian dari hukum atau norm Islam. Sebagai Muslim, konsumsi barang halal itu hal yang diharuskan. Namun, Muslim yang tidak menjalankan, artinya makan dan minum barang non-halal, dihukumi dosa. Dalam konteks Indonesia, mereka tidak hanya bisa dianggap dosa dari perspektif fikih, namun mereka bisa dianggap melawan hukum negara karena kita sudah terlanjur memiliki hukum positif yang mengatur masalah itu. Jadi mereka yang konsumsi barang yang dilarang oleh syariah, maka mereka terkena dua bentuk balasan hukuman. Hukuman agama pada satu sisi berupa dosa dan hukuman negara pada sisi lain berupa pemidanaan. Dalam konteks Lina Mukherjee, pemidanaan padanya dikenakan pasal penodaan agama dan juga merujuk pada fatwa MUI. Bagaimana sikap kita atas masalah seperti ini? Pertama, pada kenyataannya, pihak pemerintah dan wakil rakyat sudah sepakat soal enforcement Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai hukum positif. Mau tidak mau kita harus mematuhinya karena sudah menjadi hukum kita, meskipun banyak yang mengkritiknya. Bahkan melalui BPJPH, negara benar-benar ingin hadir mengatur masalah halal dan haram ini. Kedua, karena masalah sebagaimana yang menimpa Lina Mukherjee itu mudah diperkarakan, maka kita semua harus berhati-hati untuk menghindarkan diri dari hal seperti ini. Posisi kita sebagai warga negara terlalu lemah berhadapan dengan norma hukum yang begitu kokohnya tentang halal dan haram ini. Sebagai catatan, kita sudah terlanjur memberikan ruang besar pada norma agama untuk mengatur halal dan haram, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk bersikap hati-hati di tengah ketidakberdayaan warga negara akan hak-hak individualnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.